Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Tiffany Siti Fathia, jurusan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 6. Di video kali ini aku akan membahas tentang seputar bahan hayati, mulai dari definisi dan prinsipnya, apa itu metabolit primer dan sekunder, lalu hasil produk analisis bahan hayati, dan juga pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Tonton terus ya. Bahan hayati atau bahan alam dapat diartikan sebagai segala sesuatu material organik yang dihasilkan oleh alam yang telah dipelajari dan dibuktikan baik secara empiris maupun secara tradisional melalui pengalaman penggunaan turun-temurun yang memiliki khasiat tertentu untuk kesehatan, baik dalam bentuk segar, sediaan kering, ekstrak, maupun senyawa tunggal hasil pemurnian. Bahan hayati sendiri mencakup berbagai jenis makhluk hidup, mulai dari hewan, tumbuhan, mikroorganisme, hingga ekosistem tempat mereka tinggal. Salah satu cara untuk mendapatkan manfaat dari bahan hayati yaitu dengan melakukan metode ekstraksi. Ekstraksi sendiri merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk memisahkan senyawa yang tercampur dengan senyawa yang lain yang tidak diinginkan berdasarkan dari perbedaan kelarutan. Salah satu contoh ekstraksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita membuat teh. Dalam membuat teh dilakukan pencampuran antara daun teh dengan air sebagai pelarut dalam temperatur yang tinggi. Sehingga hasilnya kita bisa mengekstrak senyawa tanin, polifenol, theobromin, dan kafein yang memberikan warna coklat kemerahan kepada teh. Prinsip dari ekstraksi sendiri yaitu dengan memanfaatkan perbedaan kelarutan zat yang akan diekstrak. Campuran senyawa yang akan diekstrak tentunya dilarutkan ke dalam pelarut yang mempunyai kemampuan untuk melarutkan senyawa yang diinginkan. Seperti contohnya, ketika kita ingin mengambil kandungan kafein pada kopi instan, maka harus menggunakan pelarut air yang dapat melarutkan kafein. Tentunya metode ekstraksi ini sangat beragam, tetapi pada video ini kita difokuskan pada 3 macam-macam ekstraksi, yaitu maserasi, digesti, dan sokletasi. Teknik maserasi merupakan ekstraksi yang sederhana dengan menggunakan pelarut dan pengadukan beberapa kali dalam suhu kamar. Lalu, teknik digesti merupakan ekstraksi dengan cara pengadukan secara kontinu atau maserasi kinetik pada suhu antara 40-50 derajat. Lalu, sokletasi merupakan ekstraksi yang menggunakan pelarut yang selalu baru dengan bantuan alat khusus serta pengadukannya secara kontinu atau berkelanjutan. Perlu diketahui bahwa bahan hayati menghasilkan senyawa-senyawa organik yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan proses metabolismenya, terdapat senyawa metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer berperan dalam pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Metabolit primer ini biasanya merupakan komponen kunci dalam mempertahankan proses fisiologi normal. Metabolit primer biasanya terbentuk selama fase pertumbuhan sebagai hasil dari metabolisme energi dan dianggap penting untuk pertumbuhan yang baik. Contohnya seperti karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat, alkohol seperti etanol, asam laktat, dan asam amino tertentu, contohnya asam amino glutamat dan lisin. Metabolit primer ini sangat berperan penting dalam industri bioteknologi untuk produksi makanan, obat-obatan, dan energi, misalnya dalam fermentasi untuk produksi etanol dan asam laktat. Metabolit primer sendiri diproduksi secara terus-menerus dalam jumlah yang relatif besar oleh organisme selama masa pertumbuhannya. Lalu kedua ada metabolit sekunder, di mana metabolit sekunder merupakan senyawa organik yang dihasilkan dari modifikasi sintesis metabolit primer. Senyawa ini tidak terlibat secara langsung dalam pertumbuhan, perkembangan, ataupun reproduksi organisme. Namun, metabolit sekunder ini memiliki fungsi ekologis dalam mekanisme pertahanan karena dapat berfungsi sebagai antibiotik.
Tentunya metabolit sekunder juga digunakan dalam berbagai industri seperti industri farmasi, pertanian, dan kosmetik untuk produksi obat-obatan, pestisida, pewarna alami, dan bahan aktif lainnya. Metabolit sekunder ini diproduksi dalam jumlah yang lebih kecil, seringkali dipicu oleh kondisi lingkungan tertentu atau sebagai respon terhadap stres. Klasifikasi metabolit sekunder secara sederhana terdiri dari 3 kelompok senyawa utama, yaitu senyawa terpena, senyawa fenolik, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai produk hasil analisis bahan hayati, di mana aku mengambil salah satu contoh dari penelitian sebuah jurnal, yaitu produksi kitosan dari cangkang rajungan. Kitosan tersendiri berasal dari kitin, yaitu senyawa berserat yang ditemukan terutama pada rangka luar krustasea dan dinding sel beberapa jamur. Kitosan ini bermanfaat dalam berbagai bidang, seperti pada bidang industri kosmetik, pertanian, pangan, dan medis. Dalam bidang medis, kitosan dapat dimanfaatkan sebagai penyembuhan luka, kesehatan tulang, sendi, dan gigi. Limbah cangkang rajungan dapat dimanfaatkan menjadi kitosan yang dihasilkan dari proses deasetilasi kitin dengan basa kuat serta menggunakan suhu yang tinggi. Ekstraksi kitosan ini diawali dengan proses deproteinasi atau penghilangan zat protein, lalu ada proses netralisasi untuk menghilangkan sifat basa yang masih ada pada cangkang rajungan hingga pH menjadi netral. Setelah kering dilanjutkan proses demineralisasi, di mana demineralisasi merupakan proses untuk penghilangan zat mineral. Lalu cangkang rajungan yang telah direndam dalam larutan HCl kemudian dinetralisasi kembali dengan air mengalir untuk menghilangkan sifat asam pada cangkang rajungan dengan cara mengukur pH air cucian hingga netral menggunakan kertas pH universal. Lalu dilakukan penjemuran di bawah sinar matahari sampai kering. Cangkang rajungan yang telah kering kemudian ditimbang agar diketahui beratnya. Lalu terdapat rendaman kitin yang dihasilkan. Cangkang rajungan yang telah melalui tahap deproteinasi dan demineralisasi telah disebut kitin. Kitin yang telah didapat selanjutnya masuk ke tahap deasetilasi dengan penambahan NaOH 70%. Yang dilakukan pada suhu ruang sekitar 30 hingga 32 derajat Celcius dengan penambahan hari yaitu selama 7 hari. Dengan pengadukan manual untuk mendapatkan kitosan dengan harapan memiliki derajat deasetilasi atau DD yang tinggi tanpa adanya pemanasan. Lalu tahap deasetilasi selesai. Dilanjutkan dengan proses netralisasi dengan Aquades hingga pH netral. Kemudian dilakukan penyaringan residu kitosan dengan kain saring ukuran 100 mesh, kemudian dijemur kembali sampai benar-benar kering di bawah sinar matahari dengan suhu sekitar 37 sampai 40 derajat Celcius. Lalu kitosan siap untuk dimanfaatkan. Penelitian tentang ekstraksi kitosan dari cangkang rajungan ini dapat diakses lebih lanjut melalui jurnal berikut. Berikut contoh-contoh pemanfaatan bahan hayati dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai sumber pangan utama. Contohnya, tanaman seperti padi, jagung, gandum, dan sayuran sebagai sumber karbohidrat, vitamin, dan mineral. Lalu ada hewan ternak seperti sapi, ayam, dan ikan sebagai sumber protein hewani yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada mikroorganisme seperti jamur yang menjadi sumber pangan yang bergizi. Yang kedua, sebagai bahan baku industri. Contohnya kayu yang dimanfaatkan dalam industri mebel, juga bahan baku kertas, kapas dan rami yang dimanfaatkan dalam industri tekstil.
lateks dari pohon karet yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan ban, juga produk karet lainnya, lalu minyak kelapa sawit dan kedelai yang digunakan dalam industri pangan, kosmetik, dan biofuel, bahkan limbah pertanian seperti jerami dan sekam padi yang dapat diolah menjadi bahan bakar alternatif. Yang ketiga, sebagai sumber obat-obatan dan kesehatan, yang tentunya berasal dari senyawa alami yang ada pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Contohnya seperti obat kina yang berasal dari pohon kina untuk mengobati malaria, dan jamur penicillium sebagai antibiotik. Sekian video mengenai seputar bahan hayati. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.